Saya dengar-dengar ini skincare ini sebenarnya pada saat awal mulai itu sebenarnya cuma buat syarat kelulusan. Iya. Bener ya? Betul. Dulu Oh, jadi gimana? awalnya tuh ya itu cuma buat syarat kelulusan aja. Berawal dari situ, terus kok makin lama juga meningkat juga penjualannya. Akhirnya ya udah sampai sekarang, sampai 2024 ini. Nah, sebenarnya Bu kita kan cewek ya kan, masih muda. Iya. Kenapa sih kok soro-soro lah ya? Kenapa soro-soro kok mau bikin bisnis? Sebenarnya apa yang jadi motivasinya? Jadi motivasi ya, kalau misalnya cewek-cewek kan biasanya kalau nggak tergantung cowoknya atau memang keluarga yang udah kaya gitu ya, jadi nggak perlu repot-repot kerja. Menurut aku kalau misalnya cewek bisa sukses dengan jalannya sendiri ya kenapa enggak gitu loh, kenapa harus ngantungin ke orang lain lah ibaratnya kayak gitu. Lagian selagi masih muda, masih punya banyak waktu sama kesempatan, jatuh bangunnya kan dihabisin dulu selama masih muda, menurut aku kayak gitu. Hai guys, nah kali ini kita kedatangan tamu nih ya, seorang pengusaha luar biasa. Ini pengusaha brand skincare ya. Dia masih muda, ini namanya Bu Brigita. Saya dulu Bu Brigita. Halo. Nah jadi Bu Brigita di sini adalah pemilik dari brand skincare Skinflare, benar ya? Iya betul, brand Skinflare. Jadi ini semua produknya. Iya, ini beberapa aja. Sebenarnya ada lagi. Oh, masih ada lagi? Cuma barangnya kosong. Oh, barangnya kosong. Iya. Sampai banyak antri-antri orang mau beli ya? Iya, PO. Apa itu yang nggak ada di sini? Yang nggak ada tuh essence. Essence? Iya, fungsinya? essence. Itu kayak toner gitu loh, buat ngelembapin kulit sama bikin cerah gitu. Cuma barangnya lagi nggak ada di sini. Oh, oke. Nah, sebenarnya kenapa kok Bu kita nih main di produk skincare? Padahal kan sudah banyak, ya kan? Dan kalau menurut saya sudah hampir red ocean ya, sudah banyak orang yang main di sini. Iya, Nah, benar. sebenarnya apa sih yang buat Bu kita main di bisnis kecantikan? Sebenarnya mungkin saya sukanya di bidang itu ya, bidang kecantikan. Apalagi kan menurut saya dunia kecantikan itu sekarang nggak ada matinya. Sekarang siapa sih orang yang nggak pengen cantik, nggak pengen ganteng kan? Makin lama kan perawatan tuh makin dicari orang. Apalagi cowok-cowok yang dulunya nggak pernah perawatan, sekarang jadi perawatan. Jadi menurutku itu peluang yang besar ya. Jadi ya itu sih, dan saya ngertinya ya di bidang ini. Saya jalannya juga happy, jadi ya saya pilih bidangnya kecantikan. Gitu. Iya. Berarti memang ada passion di bidang kecantikan ini. Dan lihat peluangnya yang menjanjikan juga kan kalau di bidang kecantikan. Ya. Menjanjikan, oke. Tapi sebenarnya saya dengar-dengar ini skincare ini sebenarnya pada saat awal mulai itu sebenarnya cuma buat syarat kelulusan. Iya. Bener ya? Betul. Oh, dulu jadi gimana? awalnya tuh ya itu cuma buat syarat kelulusan aja. Kan kebetulan saya kuliahnya di bidang bisnis entrepreneurship, kan harus buka bisnis yang emang bisnisnya itu harus jalan. Jadi emang harus jalan, bukan harus hanya jalan. buka tok. Iya betul, harus jalan dan harus ada penjualannya. Nah berawal dari situ, terus kok makin lama juga meningkat juga penjualannya. Akhirnya ya udah sampai sekarang, sampai 2024 ini. Kurang lebih ya 2 sampai 3 tahunan. Oh, sudah 2 sampai 3 tahun nih Skinflare? 2 sampai 3 tahunan. Iya, masih baru sih tergolongnya ya. Tergolong baru ya. Tergolong Tapi kalau baru. saya sudah lumayan 2-3 tahun Iya. ya. Jadi dulu cuma buat syarat kelulusan aja. Betul. Oke, terus kemudian kenapa kok sampai setelah lulus seharusnya kan kalau cuma buat persyaratan tok kan sudah harusnya ya wis selesai gitu ya. Tapi kenapa kok tetap dilanjutkan? Ya karena saya lihatnya waktu itu bisnis saya ya masih peminatnya masih tinggi, justru malah makin meningkat ya. Dulu tuh saya jualnya per bulan waktu masih kuliah tuh 1.000 pieces, 2.000 pieces. Per hari? Per bulan. Per bulan. Dulu terus mau diberhentiin kok sayang kan, masih minatnya masih ada, ya udah akhirnya dilanjut terus sampai sekarang, sampai penjualannya 200.000 pieces per bulan. 200.000 pieces? Iya, satu produk aja. Satu produk itu 200.000 pieces? Iya. Satu tok? Satu aja. Luar biasa ya cuannya guys ya. Terus yang lotion ini kan baru launching, baru itu kan 2 bulan. Oh ini baru yang lotion. Jadi yang pertama itu ini? Ya, ini pertama apa? itu. Masker ya dia? Iya betul. Itu 200.000 pieces. 200.000 pieces sekarang ini per bulan ya? Satu doang, iya. Satu doang. Okay. Terus yang lotion tuh baru 2 bulan, 3 bulanan kalau nggak salah. Pokoknya tahun ini deh. Itu kejualannya udah tembus di 50.000 pieces. 50.000 pieces? Iya. Wih.
Dan itu pun aku open PO itu udah full. Jadi ini sudah mau kejual juga nih. Iya. Miring-miring. Sudah mau dibeli orang. Oh, ini 50.000 pieces. Baru masih di bulan pertama? Iya, di bulan pertama. Wih, itu bisa nggak sih sharing-sharing gimana caranya itu kok bisa sampai bulan pertama harus 50.000? Iya, jadi ya keangkat dari... Nggak ada orang yang isi uang. Enggak ada. Yakin tak? Enggak ada. Murni ini. Tapi terima nggak ada cuci uang? Waduh. Nah, tapi gimana? Jadi sebenarnya real orang beli 50.000 atau itu cuman epo-epo? Oh enggak, itu yakin real. Tak? Iya. Okay, kebanyakan itu saya belinya itu kayak reseller, grosir. Jadi mereka jual lagi. Di TikTok sama Shopee sih bisa di-search juga kok. Jadi dari maskernya itu kan aku punya langganan reseller ya. Nah dari mereka itu, ada produk baru apa nih? Terus ya itu mereka beli masker terus beli lotionnya juga. Apalagi ya itu keangkatnya dari konten di TikTok yang FYP rame, apalagi kan TikTok naiknya gampang ya. Nah dari situ kemarin sempat FYP juga, jadi penjualannya langsung waktu awal-awal launching di 50.000 pieces. Wih. Ini emang berapa nih jual kalau misalnya customer beli? Kalau di official Shopee-nya ini jualnya 89.000. Jadi under 100.000 semua sih memang. Ini 89.000? Iya, 89.000. Kalau maskernya 55.000. Jadi masih termasuk affordable sih. Maksudnya nggak yang di atas 100.000 gitu. Dan isinya juga, kalau lotionnya 150 ml, jadi lumayan banyak. Iya. Berarti sudah 3 tahun main di sini. Jadi pertama kali itu ini. Pertama ini. Iya. Terus kemudian ini apa nih? Kok ada lagi apa nih? Itu baru, itu moisturizer. Ini kayak bukan cepu ya? Bukan. Moisturizer. Apa ini? Moisturizer. Iya, produk baru. All skin type. Oh, ini juga baru. Baru bulan ini. Baru. Oh, sama body lotion lebih baru mana? Baruan ini. Oh, baruan ini. Iya, baruan itu. Oke. Ini gunanya buat apa? Itu produk skincare ini lebih untuk mencerahkan sih. Ini mencerahkan? Mencerahkan, lembab, sehat, kayak gitu. Oke. Iya. Gitu. Tapi yang viral tuh ya ini maskernya. Maskernya? Yang udah, ya orang kenalnya pasti, oh maskernya itu ya. Ini maskernya nih berupa bubuk gitu ya? Iya, bubuk. Kemudian dicampur sama air sendiri gitu ya? Penanganannya bubuk. Ini berarti kan 50 gram, berarti satu pemakaian 10 graman gitu? Kurang lebih, jadi satu kemasan tuh bisa untuk 4-5 kali pemakaian sih. 4-5 pemakaian. Oke. Nah, sebenarnya ibu kita kan cewek ya kan, masih muda. Iya. Kenapa sih kok soro-soro lah ya? Kenapa soro-soro kok mau nggak bikin bisnis? Ya. Sebenarnya apa yang jadi motivasinya? Jadi motivasi ya, kalau misalnya cewek-cewek kan biasanya kalau nggak tergantung cowoknya atau memang keluarganya udah kaya gitu ya, jadi nggak perlu repot-repot kerja ya. Menurut aku kalau misalnya cewek bisa sukses dengan jalannya sendiri ya kenapa enggak gitu loh, kenapa harus ngantungin ke orang lain lah ibaratnya kayak gitu. Lagian selagi masih muda, masih punya banyak waktu sama kesempatan, jatuh bangunnya kan dihabisin dulu selama masih muda, menurut aku kayak gitu. Jadi ya kayak gitu sih. Oh, oke. Soalnya kan sorry nih ya, banyak juga cewek-cewek yang lain gitu punya pemikiran, aku malas ribet-ribet. Ya kan bikin ini, bikin itu, belum lagi modalnya, belum lagi nanti repotnya ya kan, terus nanti ketipunya apalagi pokoknya yang ada resikonya. Ada resiko gitu mereka kan lebih enak cari sugar daddy kayak atau apa kayak, bener gak? Instan. Nah, sampai miring-miring sugar daddy. Nah, berarti kalau menurut Bu Brigita tipsnya apa buat teman-teman yang masih berpikiran seperti itu? Ya kalau misalnya apa ya, lebih enak pakai uang sendiri aja sih. Nah, itu bener, ngomong dong mereka. Lebih enak pakai uang sendiri daripada pakai sugar daddy ya, meskipun instan ya. Kan maksudnya nantinya juga kan nggak halal gitu ya ibaratnya. Takut juga nanti ya, nggak jadi berkat lah itu ya. Jadi ya kalau selagi masih muda kan masih punya banyak waktu nyoba-nyoba kan, gagal ya udah nyoba lagi gitu. Oke. Nah, kalau gitu, kalau misalnya ada yang lagi mau ingin berusaha di bidang skincare nih, boleh nggak sih kita tanya tipsnya apa sih sebenarnya untuk mulai kayak gini? Padahal kan sudah banyak nih orang-orang yang main di sini, ya kan? Nah, itu sebenarnya apa yang harus dipersiapkan supaya mereka ini pebisnis awal ini itu ya bisa paling nggak sejalan lah kesuksesan dengan seperti Bu Brigita. Pokoknya nggak mandek gitu ya? Iya, betul. Yang paling penting sih ngelakuin riset pasar dulu. Misalnya kita lihat kompetitornya apa aja, terus pingin bikinnya nih produk apa dulu, fokusnya di 1 atau 2 produk dulu. Jadi jangan terlalu banyak produk dulu. Terus cari pabrik atau maklon yang
yang benar, yang tepat. Jadi yang HPP-nya masuk di kantong gitu loh, jadi jangan yang terlalu mahal juga. Terus yang paling penting jangan fokus di produknya aja. Kan kebanyakan sekarang orang mau bikin brand produk, fokusnya di produknya aja kan. Uangnya masuk di produknya aja. Nah, mereka lupa untuk cara memasarkan produk itu, kayak marketingnya bagaimana. Jadi harus nyiapin dana untuk marketing juga. Itu yang justru lebih penting ya, karena untuk produk bisa terjual itu justru marketingnya. Jadi bukan percuma kayak produknya bagus, perfect gini-gini, tapi marketingnya nggak ada kan, orang siapa yang mau beli juga kan, orang nggak tahu juga kayak gitu. Jadi jangan fokus di produk aja, marketingnya juga perlu dipikirin, sama jangka panjangnya nanti plan-nya juga kayak gimana perlu dipikirin. Oke, gitu. Kalau misalnya tadi Bu Brigita bilang marketingnya dipersiapkan, modalnya, berarti kan ibaratnya biaya marketing, betul ya? Betul. Nah, yang menurut Bu Brigita bagus, itu kira-kira biaya marketingnya di gimana sih besaran angkanya, atau punya rumusan sendiri nggak? Kalau aku sendiri sih, misal biaya untuk produknya misal 5 juta, marketingnya juga 5 juta. Oh, jadi disamain gitu ya? Samain ya. Soalnya biaya marketingnya itu juga gede juga. Kan kalau misalnya produk kita laris kan, kalau kita beli repeat lagi produk yang kuantitinya lebih besar, itu otomatis pasti kejual juga. Jadi marketing kalau di awal menurut aku harus modalnya gede juga. Menurut aku kayak gitu. Jadi perbandingannya 1 banding 1 dengan 1 banding 1. apa namanya, kita modal untuk apa namanya nih ya, untuk beli barangnya lah ya, untuk apa namanya, produksi barangnya. Betul. Gitu ya. Tapi untuk operasional? Operasional itu ya, tapi nggak sebesar marketing sih kalau operasional biasanya. Nggak perlu sebesar marketing, yang paling penting itu sebenarnya ya di marketingnya, cara produk ini gimana aja bisa kejual, biar nggak mandek. Pertanyaan berikutnya bagi pebisnis pemula ini pasti ada pertanyaan. Saya nentuin harga jualnya itu gimana sih Bu? Misalnya harga dari maklun 10.000 misalnya, anggap aja. 10.000. Nah, cara menentukan harga jual itu yang baik itu gimana? Bisa dibantu nggak untuk cara berpikirnya? Lebih dari 100%. Misalnya HPP-nya 10.000 atau 20.000. Kita produksinya dari pabrik 10.000. Harga satunya ya. Ya, misal, 1 biji misalnya ya. Bukuku lah ini ya, 10.000. Ya kita jual 40, bisa 45, bisa. Soalnya kan pasti ada biaya yang lain. Betul, biaya marketing tadi masuk di situ, biaya karyawan. Pegawai, karyawan, gitu-gitu juga kan. Berarti paling tidak 3 kali lipatnya gitu. 3 kali lipat. 3 kali lipatnya dari harga itu ya. Betul. 3 kali lipat. Oke. Makanya pilih pabrik itu juga pengaruh banget. Ya, yang tadi Ibu di awal, pemilihan pabrik jangan juga sampai terlalu pilih. Ya. Oke. Gitu. Soalnya biasanya banyak yang matok HPP-nya tinggi juga. Itu bisa dinego. Jadi pinter-pinteran kita juga sih sebenarnya untuk negosiasi harga itu juga perlu sih kalau di bisnis nego-negoan kayak gitu. Nah itu guys, satu tips lagi. Jadi jangan asal terima aja. Jangan asal terima. Nah, jiwa mak-maknya harus keluar ya. Nawar-nawarnya ya. Nggak mau rugi. Nggak mau ruginya itu harus dikeluarkan pada saat kayak gitu. Nggak usah malu buat nego sih. Gengsi nggak perlu sih. Oke. Nah, berarti sekarang ini penjualan sudah hampir 200.000 satu produk. 200.000 piece ya per bulannya. Betul. Ini 50.000, berarti kan sudah oke. Nah, sebenarnya itu kan yang sekarang. Iya. Nah, yang kita lihat enak ya. Karena sih nonton ya enak lihat sekarang Bu kita. Saya enak saya kira ya kan. Tapi ada nggak sih Bu kita punya momen di mana momen tersebut itu adalah momen terendah dalam membangun bisnis ini? Oh ya pasti ada ya, namanya juga pembisnis kan pasti pernah jatuh di bawah juga. Yaitu yang aku bilang tadi, jangan sampai salah pilih pabrik ya. Itu yang pertama? Iya itu juga, itu soalnya menentukan banget. Aku dulu sempet salah pilih pabrik itu, jadi HPP-nya kena tinggi. Untuk untungnya juga nggak seberapa, belum kena biaya pegawai juga, biaya ads, jadi bahkan sampai minus pernah, penjualannya menurun juga pernah. Jadi ya itu, kalau sekarang dilihat enaknya aja, justru dulu itu pernah ada struggle-nya juga. Nah dari struggle itu yang bikin kita gimana sih caranya biar itu nggak terulang lagi, jadi buat pembelajaran aja. Kayak gitu sih. Itu yang dari pertama salah pilih pabrik. Salah pilih pabrik. Untuk marketingnya juga itu perlu dipikir lagi. Jadi kita kalau misalnya mau endorse nih ya, ya itu nego juga. Misalnya orang pasang rate card 1 juta, kita jangan langsung ambil. Kita lihat dia ini bisa menjual produk atau enggak, atau kayak soft selling atau hard selling. Jadi benar-benar harus dipikirin juga marketingnya. Kalau misalnya kita asal endorse boncos nanti ya kan. Iya benar. Nah kayak gitu juga sih. Nah itunya. Berarti tipsnya untuk nyari KOL berarti gimana ya berarti?
Kalau bisa itu cari talent yang soft selling, karena kan sekarang kalau orang terlalu di-endorse, kayak terlalu dijualin kan nggak mau beli ya, malah betul. ya itu justru harus pinter-pinteran, harus teliti sih. Jadi dicek dulu cara dia endorse kayak gimana, rate card-nya sesuai atau enggak, kayak gitu. Kalau terlalu mahal sih mending cari yang lain dulu. Kalau untuk pemula ya, cari yang berapa ratus ribu gitu juga ada. Gitu sih. Oke. Harus Nah, kayak gitu. berarti ada nggak sampai dulu pas momen terendah nih waktu baru bangun skincare, pernah nggak sampai utang orang mungkin atau sampai menjual barangnya atau Pernah. gimana? Oh pernah juga kayak gitu? Pernah. Oh. Jadi dulu waktu naiknya pertama kali itu kan 1.000 piece, 2.000 pieces per bulan udah seneng ya. Itu aku tuh dulu beli diamond, cincin diamond tuh pengen banget itu, sampai cincin favoritku sampai aku jual lagi buat nutupi yang minus-minus. Terus ada barang-barang juga yang lain yang aku jualin lagi buat itu nutupin minus. Jadi Minusnya. ya tapi ya masih tetap minus. Oh, Jadi oke. ya itu. Oh iya iya. Kalau Iya. sampai minjem sih enggak sih, enggak pernah minjem atau apa ya. Dari itu aku jual-jualin barang lagi pernah. Iya. Oh, itu pernah sampai seperti itu? Buat bayar pegawai Oh. juga biar tetap jalan sih. Iya iya iya. Ya kayak gitu. Nah, salah satu yang saya baca juga, Bu Hmm. Brigita juga pada saat waktu awal membangun skincare ini, itu sebenarnya juga salah satu motivasinya buat bayar uang kuliah, benar nggak sih? Iya betul. Jadi Benar buat ya? bayar uang kuliah Emang biar orang tuanya nggak dibayar itu gimana? sebenarnya dibiayain. Oke. Cuma kan yang biaya saya kan ibu saya aja. Sedangkan Ya. ibu saya aja itu cuma pegawai swasta biasa yang Oke. gajinya nggak seberapa. Oke. Jadi kan belum kebutuhan kan mahal ya, kebutuhan Ya. rumah, dan itu saya kuliahnya di BINUS kan. Oke. BINUS kan mahal ya uangnya. Jadi ya biar nggak ngerepotin ya saya ini dari skincare itu, dari puter-puter gitu. Dari skincare ini. Dari tabungan juga, terus ngambil Oh. keuntungan dari yang dari skincare muter itu ya buat kuliah akhirnya ya. Oh, jadi sempat waktu itu memang di semester terakhir atau gimana? Hampir terakhir pokoknya. Itu bayar Semester, sendiri akhirnya? iya. Dari usaha skincare ini? Oh, dari usaha ini? Dari usaha ini. Oh. Ya dari masker doang dulu Masker malah. doang? Masker doang. Oh. Cuma 1 doang dulu malah. Oh, akhirnya Iya. bisa waktu itu awalnya mungkin dengan mimpi yang kecil ya, langkah step kecil mau bayar kuliah sendiri, ya Iya, kan? nggak Nggak mau muluk-muluk ngerepoti lah. orang tua. Itu mungkin step-step awalnya. Iya, betul. Tapi akhirnya sekarang sudah Ya, luar biasa. Sudah punya klinik guys sampai sini. Iya. Kerja sama Artinik loh bikin kliniknya. Kita bikin klinik di Dokter Okta. Iya, bikin klinik di Artinik Consulting guys. Oke, kita berikut lagi. Jadi waktu awal bikin skincare ini, itu berapa sih sebenarnya modal yang pas buat bikin brand skincare? Kalau dulu kebetulan saya ketemu pabriknya di tepat ya, pabrik yang oke, itu modalnya kalau masker aja dulu nggak sampai 20 juta. Oh, Dulu, 20 juta? waktu awal-awal belum se-booming sekarang tuh nggak sampai 20 juta. Itu pun ya pakai tabungan semua saya. Jadi kalau sekarang kayaknya rata-rata semua udah tinggi ya. Udah tinggi-tinggi ya? Iya, makanya harus lebih teliti lagi buat cari pabrik sih. Soalnya itu nentuin banget. Cari harga yang ini, sama nego aja nggak apa-apa, nggak masalah. Soalnya nego-nego juga kalau di bisnis juga penting ya, nggak perlu gengsi. Iya. Jadi memang dulu chip in-nya ya kan all langsung tabungannya semua dimasukin buat bisnis ini. Nggak tahu kalau misalnya jalan apa enggak, bener nggak? Iya, udah mikir belakangan. Iya. Kepepet kayaknya. Jadi kalau kepepet akhirnya sekarang udah sampai 200.000 per bulan. Iya, 200.000 per bulan. Oke. Terus sekarang sebenarnya pinginnya apa nih? Pinginnya bisnis selain bisnis skincare bisa apa lagi? Ini pengennya ya itu ke klinik kecantikan ya, di Artinik. Oke, di Artinik Consulting guys. Nah, tapi kenapa kok pingin bisnis klinik kecantikan? Soalnya masih satu bidang yang sama sih, kecantikan gitu. Gitu ya. Dan tuh kecantikan kan sekarang siapa sih nggak pengen cantik betul kan? Sekali. Pasarnya makin tinggi daripada dulu, gitu sih. Tapi kalau misalnya dari apa namanya brand-brand yang baru timbul, baru apa namanya dia launching, kira-kira mengatasi kayak gitu gimana sih Bu? Untuk misalnya banyak pesaingnya. Ya, banyak pesaingnya gimana sih dengan pesaing-pesaing yang ada? Ya itu yang pertama misalnya bikin produk, produknya ini harus punya keunggulan apa sih dari produk lainnya, harus tahu nih produk yang dia launching tuh apa, contohnya misalnya produkku masker. Misalnya nih, masker keunggulannya apa nih? Masker kan di luar sana banyak ya, masker bengkoang, masker susu yang fungsinya sama buat cerahin. Nah, aku brandingnya di sini masker
masker tone up. Jadi orang tuh langsung ngerti, oh ini berarti sekali pakai langsung cerah. Jadi orang nggak perlu bingung-bingung baca ingredients gitu loh. Kan kalau di luar sana masker bengkoang atau masker susu kambing apa itu nggak ngerti kan, orang kan nggak tahu susu kambing, susu ultra milk kayak fungsinya apa ya. Jadi itu harus tahu nih unggulannya apa sih gitu, dari yang lainnya. Jadi langsung ada tuh sini tone up effect-nya, jadi orang langsung naik tone up-nya kulit usah gitu. Mikir susah-susah gitu. Oke, jadi ini adalah kelebihan dari si maskernya ini. Betul, gitu. Kelebihannya yang diungguli. Nah kalau yang ini, body lotion ya, ini apa keunggulannya? Ini untuk, ini ada 10 kali extra whitening-nya. Artinya gimana? Jadi kayak orang baca, oh ini produk whitening 10 kali, oh berarti mencerahkan 10 kali. Jadi orang langsung ngerti gitu loh, oh ini produk pencerah kayak gitu. Iya. Jadi yang kayak vitamin B3 apalah gak ngurus gitu, orang-orang udah gak ngerti apa itu ya kan. Apalagi orang awam kan biasanya kurang mengerti kayak gitu. Oke. Jadi keunggulannya itu apa sih, ditonjolkan aja, fokusnya di situ. Nah nanti ngejual keunggulan produknya itu. Oh yang dijual keunggulan produknya itu. Yang orang gampang mengerti. Oke. Sebenarnya skincare itu artinya apa sih? Gak ada. Saya dulu yang bikin artinya apa kok bisa bikin? Gak ada artinya sih, coba ya nyari-nyari. Namanya aku satu-satunya skincare. Flare itu artinya apa sih? Nggak ngerti apa. Flirting aku taunya. Flirting ini. Evan sukanya flirting guys. Cuma ya kata-kata gitu aku gabung-gabungin aja sebenarnya. Orang dulu ya cuma mikirnya oh ya udah cuma buat syarat kelulusan aja. Syarat kelulusan aja. Iya, itu guys syarat ya kan. kelulusan aja. Tapi sekarang sudah bisa jalan terus. Betul. Tapi berarti nggak ada ininya ya, filosofinya kayak atau apa, nggak ada skin flare. Apa sih flare itu artinya? Ada ya? Hah? Bakat. Bakat tuh flare gitu tak? On the way aku guys. Berarti spellingnya juga sama, flare gini. Flare gini. Iya. Oh itu bakat tak? Iya. Oke, memang berbakat ini. Nah, Bu kita, ada nggak misalnya bagi teman-teman yang lagi nonton ya, itu dia lagi seumuran nih dengan Bubri kita ya kan, mereka lagi bingung mau usaha apa, ada nggak kasih solusi atau tips bagi mereka? Tipsnya ya, misalnya kayak bingung mau apa nih apa, sebenarnya ya tentuin dulu fokusnya mau di bidang apa, terus misalnya bidang kecantikan kayak aku itu di riset dulu pesaingnya kayak gimana, terus nanti modalnya berapa, modal yang disiapkan ya harus ada bisnis plan-nya sih, kalau nggak gitu ya apalagi sekarang kan pesaingnya makin banyak ya, nanti makin takutnya ya kalah sama pesaingnya, makanya harus dipikirin matang-matang sih, terus jangan malu untuk bertanya, misalnya punya kenalan yang udah ada di bisnis ya tanya aja kayak gimana sih, terus jalannya kayak gimana, ya kayak gitu sih. Riset yang benar-benar itu sih, benar-benar jangan main asal cepet jalan tapi nggak dipikirin matang-matang kan nanti ini juga. Jadi harus nanti juga boncos juga kalau misalnya kita tidak dari awal kita risetin, kita planning kan dari awal. Harus ada planningnya, ya kayak gitu. Oke. Kalau misalnya nih orangnya yang nonton ini sekarang dia udah pingin bisnis klinik kecantikan, bisnis kecantikan, misalnya skincare. Nah, sebenarnya pertama kan tipsnya tadi adalah pabrik, kedua kemudian harus disediakan biaya marketing, terus kemudian ada lagi? Pabrik, biaya marketing, sama mungkin pemilihan, kalau misalnya langsung pakai admin yang handle kayak endorse gitu, pilih admin yang tahu tentang sosmed ya, tahu tentang apa sih yang lagi viral, siapa sih selebgram yang lagi rame, kalau misalnya mau pakai admin langsung. Tapi kalau misalnya mau dihandle dulu sendiri pertama-tama, ya harus tahu sekarang tuh lagi rame apa, siapa yang lagi viral, kayak gitu. Coba aja dikontak dulu rate cut-nya berapa, kayak gitu. Cari yang lagi happening tuh gimana. Misalnya kayak sekarang kan orang lagi happening pemasaran pakai TikTok, nah boleh bikin akun TikTok, upload dulu di akun TikTok sendiri kayak gitu kan bisa. TikTok kan naiknya gampang ya. Kalau misalnya mau membatasi uang untuk marketing ya bikin akun TikTok khusus brand, terus nanti sering upload kayak gitu kan bisa kebantu naik juga. Iya guys. Oke. Dari Evan mungkin ada yang kan? Bisnis skincare kan makin dilirik banyak orang. Maksudnya banyak sekali yang tertarik untuk memulai bisnis skincare. Nah, bagi yang sudah berjalan di bisnis skincare, gimana kiat-kiatnya untuk bisa
bertahan gitu ya, biar nggak kalah. Bukan berkembang, malah bertahan ya, bertahan aja dulu. Nah, mungkin kalau dari pengalaman aku itu menjaga hubungan sama reseller, distri, karena mereka tuh ngebantu juga produkku berkembang gitu. Terus pelayanan dengan customer, CS-nya itu juga harus ini ya baik, sama kita juga lihat nih ini tren apa biar nggak kalah tren, jadi harus produknya juga harus up to date lah istilahnya. Terus sama marketingnya juga harus up to date, cara penyampaiannya kayak gimana, short selling kah atau apa kayak gitu. Jadi harus benar-benar lihat tren sekarang tuh apa yang lagi up to date, yang lagi benar-benar orang lagi rame gitu. Jadi itu sama budget marketingnya digedein lagi. Kayak gitu. Berarti lebih ke marketing, iya. Oh, kualitasnya itu juga pasti sih, produknya kualitas itu udah pasti kalau ini ya. Itu ya kalau untuk bertahannya di marketingnya biar produk kita tetap naik ya, tujuannya di situ. Kalau kualitas produk udah pasti harus bagus, kalau nggak bagus kan orang nggak mungkin repeat ya. Iya benar. Jaga kualitas pasti kayak gitu. Ada lagi Wan? Oke, jadi kita ini di Doktuber, kita ini ada movement untuk mengapresiasi bahasanya, mengapresiasi untuk cewek-cewek yang dia itu fighter seperti Bu Brigita. Jadi dia ini memang yang woman fighter. Jadi meskipun Bu Brigita ini adalah masih muda, ya kan, terus kemudian cantik, ya kan, itu banyak orang yang mengambil jalan pintas yang lain. Ya saya boleh ngomong seperti itu, benar ya. Nah, tapi Bu Brigita memilih, memang enak sih sekarang kita ngelihatnya. Iya, saiki lihatnya enak. Dulu ataupun sebenarnya kita nggak tahu dia lagi ada problem. Pasti semua bisnis itu nggak ada. Nggak mungkin mulus-mulus saja. Pasti semua ada masalah ya kan. Tapi di balik itu dia mengambil resiko untuk mengambil masalah-masalah tersebut, melewati, menyelesaikan, benar nggak? Betul. Nah, yang notabene kalau misalnya masih muda ya enak aja, have fun aja kayak main aja kayak sana sini, cari sugar daddy lebih gampang, ya kan? Healing lebih cepat. Nah, tapi saya mengapresiasi tim kami, mengapresiasi bahwa kita mengambil jalan yang woman fighter. Nah, kita mengapresiasi para cewek-cewek yang fighter seperti Bu Brigita seperti ini. Nah, jadi memang saya lihat Bu Brigita memang awalnya ini ya, pada saat awal cuman buat bayar uang kuliah lah ya. Tapi sekarang buat bayar apa-apa aja. Gitu. Ya, baguslah kalau itu. Selamat, terima kasih jadi inspirasi teman-teman di sini, jadi woman fighter inspirasi buat yang nonton. Semoga nanti ceritanya berlanjut dan mungkin bisa kita undang di berikutnya gitu Bu Brigita. Oke, selamat. Disuruh salah lali aku. Disuruh, yang gini-gini lah. Oh ya, ulang lagi. Oke, jadi kan. Nah, emang gini-gini aku lali. Gini-gini, apa arti ini? Oke, jadi karena itu semua saya mengapresiasi dan selamat Bu Brigita sudah menjadi woman fighter. Ya, oke, gitu maksudnya Evan tadi. Oke, jadi mungkin itu aja. Terima kasih Bu Brigita sudah hadir di tempat saya. Ya, semoga bisnisnya berkembang. Tapi sekali lagi nih, Bu Brigita coba ada tips buat teman-teman, terserah mau kasih tips apa, boleh bagi pebisnis atau boleh bagi cewek-cewek yang sedang bingung mau ngapain tujuan hidupnya. Mungkin silakan memberikan. Cewek-cewek yang seumuranku kali, yang masih. Emang umuran berapa sih? 23. 23, wow. 23. Luar biasa guys, 23 loh, aku juga baru tahu nih. Udah 23. Ya mungkin yang masih seumuranku kan biasanya bingung arah tujuannya kemana. Ya itu ya daripada milih jalan pintas ya, misalnya cari sugar daddy atau mau rating cowok, mending manfaatin waktu muda dengan ngelakuin hal yang baik, hal yang positif. Jadi meskipun bisnis kan nggak selalu lurus-lurus aja kan. Pasti ada gagal ya, nggak apa-apa, dicoba aja, gagal ya tinggal bangkit lagi kan. Manfaatin waktu muda dengan baik. Nanti kan pasti nggak ada hasil yang nggak ada usaha yang membohongi hasil. Gitu. Oh ingat, kalau kalian bilang modal, ini pertama kali mulai modal juga nggak seberapa besar. Iya. Benar kan? Nah, jadi kalau misalnya modal bisa dicari, setuju? Bisa dicari modal. Nah, bisa dicari. Kok nggak harus mulai dengan modal gede gitu, enggak. Ada aja kok akalnya, misal kalau the power of kepepetnya modal tinggal berapa juta bisa aja. Nah, itu. Bisa aja, ya itu kan tergantung kitanya sendiri kan sebenarnya.
Oke, jadi kalian jangan ini, oh, waduh iya dia punya modal, dia aja bayar kuliah, ibunya aja bingung, ayo mau Iya. sama kalian. Akhirnya dia bisa bayar sendiri, gitu, oke? Jadi modal bukan masalah, jadi kalian harus fokus sama usahanya, niatnya juga. dan niat juga, oke. Begitu aja dari kami. Ya. Terima kasih Bu kita sudah hadir di sini. Ya, makasih udah diundang. Sampai ketemu di lain kesempatan. Oke, bye-bye guys.